Halo, perkenalkan nama saya Bambang Adi Kuswendi dengan NIM 20923125 dari kelas Administrasi Bisnis 7. Saya di sini akan membahas tentang analisis Good Corporate Governance di PT Jasa Marga Persero Tbk. Tujuan saya menganalisis GCG dari PT Jasa Marga Tbk adalah untuk menganalisis penerapan Good Corporate Governance atau GCG di PT Jasa Marga Persero Tbk. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan ini telah menerapkan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta dampak penerapan GCG tersebut terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada profil perusahaan dari PT Jasa Marga Persero Tbk. Yang pertama ada sejarah. PT Jasa Marga sendiri didirikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1978 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam pendirian perusahaan perseroan atau Persero untuk pengelolaan, pemeliharaan, dan penyediaan jasa jalan tol menurut laporan tahunan Jasa Marga tahun 2016. Pada awal didirikan, Jasa Marga tidak hanya berperan sebagai operator, tapi juga bertanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dari Jasa Marga sendiri yaitu menjadi pengelola jalan tol yang handal, terpercaya, inovatif, dan berestetika. Inovasi menuju peningkatan nilai yang berkelanjutan. Selanjutnya ada misi dari PT Jasa Marga. Yang pertama, mengembangkan jaringan jalan tol dan menjalankan usaha di rantai nilai bisnis dalam skala nasional maupun internasional. Yang kedua, mengembangkan inovasi untuk memberikan pelayanan unggul, meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan perjalanan, serta menjalankan operasi dan proses bisnis perusahaan dengan efisien dan berkesinambungan. Yang ketiga ada menerapkan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan ketahanan usaha. Yang terakhir, yang keempat, yaitu mendorong peningkatan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, pemegang saham, dan stakeholder lainnya, serta peningkatan nilai perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada Dewan Komisaris PT Jasa Marga Persero Tbk yang terdiri dari Bapak Muhammad Jainul Patah, Bapak Emros Kanedi, ada Bapak Reja Erisman, Bapak Abdul Rahman, Bapak Marsetio, Bapak Sapaga Ahmad, dan yang terakhir Bapak Chandra Wijaya. Dan direktur utamanya yaitu Bapak Subakti Syukur dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, saya di sini akan menerangkan tentang implementasi Good Corporate Governance. Yang pertama ada prinsip transparansi. Makna dari prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perseroan. Komitmen dari PT Jasa Marga sendiri yaitu menjamin pengungkapan informasi material dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan informasi lainnya secara jelas, memadai, akurat, dan dapat dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai PT Jasa Marga serta mitra kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada akuntabilitas. Makna dari prinsip akuntabilitas sendiri yaitu kejelasan terhadap fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Komitmen dari PT Jasa Marga sendiri yaitu menjamin penjelasan terhadap fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan pertanggungjawaban jajaran perseroan yang memungkinkan pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban seseorang atau organ kerja perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan atau pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepadanya. Setiap kegiatan dapat diukur tanggung jawab dan ketepatan waktunya. Yang ketiga ada makna dari prinsip kemandirian. Makna dari prinsip kemandirian yaitu adalah keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan dengan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, mau dari internal ataupun eksternal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Komitmen dari PT Jasa Marga sendiri yaitu menjamin pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan dengan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat ada pertanggungjawaban atau responsibility. Makna dari pertanggungjawaban adalah kesesuaian yang ada dalam pengelolaan perusahaan yang terhadap ketentuan peraturan perundangan dan prinsip korporasi yang sehat. Komitmen dari PT Jasa Marga sendiri yaitu
menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama, dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat luas. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima dari makna prinsip keadilan dan kesetaraan atau fairness and equality. Makna dari prinsip keadilan dan kesetaraan sendiri adalah dalam pemenuhan hak-hak para pemegang saham, manajemen, karyawan, dan para pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Sebagaimana tercantum dalam perjanjian, hal ini juga mencakup perlakuan adil dalam dan setara terhadap seluruh individu di perusahaan tanpa terkecuali sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang sudah berlaku. Komitmen dari PT Jasa Marga sendiri yaitu menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Selanjutnya ada kebijakan dan prosedur. Terdapat beberapa kebijakan, yaitu yang pertama, pedoman kebijakan tata kelola perusahaan yang mencakup sistem pelaporan pelanggaran WBS. Jasa Marga telah menerapkan kebijakan WBS yang memungkinkan karyawan atau pihak ketiga melaporkan dugaan pelanggaran hukum dan atau etika secara anonim tanpa rasa takut atau pembalasan. Yang kedua ada kebijakan anti korupsi dan suap. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dan menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme di seluruh tingkatan organisasi. Lalu poin kedua ada kebijakan manajemen risiko dan struktur tata kelola dan komite seperti komite audit, ada audit internal dan eksternal, dan komite manajemen risiko. Yang ketiga ada transparansi pelaporan dan komunikasi. Jasa Marga berkomitmen untuk melakukan komunikasi yang transparan dengan pemegang saham dan masyarakat, baik melalui laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan hubungan investor. Lalu yang keempat ada pelatihan dan pengembangan GCG. Jasa Marga menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan GCG secara berkala kepada seluruh karyawan dan manajemen untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG. Lalu yang kelima adalah evaluasi kinerja GCG. Jasa Marga melakukan review internal dan review independen pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan dan prosedur good corporate governance yang ada tetap relevan dan efektif. Lalu selanjutnya ada analisis kinerja good corporate governance. Yang pertama ada transparansi laporan keuangan, yaitu seperti yang ada di layar. Yang kedua yaitu ada program CSR. Ada beberapa program CSR dari PT Jasa Marga sendiri, yaitu yang pertama ada program kebun kopi hutan Majaksingi untuk budidaya dan pengelolaan kopi organik. Yang kedua ada program Jalan Tol Indonesia Hijau atau CSP. Menggunakan program tersebut berupa penggantian luminaire penerangan jalan umum JPU dengan luminaire LED. Lalu ada program lainnya antara lain penanaman tanaman penyerap polutan di ruang terbuka di kawasan Jalan Tol Rumijati dan pengumpulan pohon langka di rest area KM 88B Pulbarni, Bandung, Jawa Barat. Lalu ada penilaian good corporate governance di Jasa Marga. Ya, kriteria yang digunakan dalam melaksanakan asesmen good corporate governance dengan menggunakan parameter sebagaimana diatur dalam keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor SK-16 /S MBU /2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG pada BUMN. Asesmen GCG menggunakan parameter ASEAN Corporate Governance Scores atau ACGS dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship atau IICD. Berikut hasil penilaiannya, yaitu Jasa Marga sendiri mendapatkan total CG score yaitu 93,10 untuk praktik GCG di PT Jasa Marga Persero Tbk. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan GCG di PT Jasa Marga Persero Tbk. Yang pertama ada tantangan transparansi, yaitu memastikan bahwa semua informasi material dan fakta terkait perusahaan dapat diakses publik. Ini termasuk informasi tentang laporan keuangan, tata kelola, dan kebijakan penting lainnya. Yang kedua ada tantangan akuntabilitas, yaitu sulit untuk membuat tugas, tanggung jawab, dan kewenangan antara Dewan Komisaris dan manajemen jelas, dan memastikan bahwa keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada tantangan pertanggungjawaban, yaitu sulit untuk memastikan kepaduan terhadap hukum dan prinsip tata kelola yang sehat. Yang keempat ada tantangan keadilan dan kesetaraan, yaitu menjamin bahwa semua pemangku kepentingan termasuk pemasok, pemegang saham, dan karyawan dilayani dengan cara yang adil dan setara.
Lalu tantangan terakhir yaitu tantangan kemandirian, yaitu memastikan manajemen dan dewan komisaris dapat membuat keputusan tanpa bantuan dari pihak eksternal. Selanjutnya ada rekomendasi untuk meningkatkan penerapan GCG sendiri, yaitu yang pertama ada peningkatan transparansi, yaitu publikasikan laporan berkala yang lebih rinci tentang kinerja dan kegiatan tata kelola perusahaan. Gunakan teknologi digital seperti portal investor yang interaktif untuk memudahkan akses ke informasi tentang perusahaan. Yang kedua ada penguatan akuntabilitas, yaitu lakukan evaluasi kinerja dewan komisaris dan manajemen secara teratur menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur dan objektif. Lalu menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif untuk menemukan, mencegah, dan melaporkan risiko yang dihadapi perusahaan. Lalu yang ketiga, menjamin keadilan dan kesetaraan atau fairness, yaitu lakukan audit berkala untuk memastikan bahwa kebijakan pengangkatan, kompensasi, dan promosi perusahaan adil dan transparan, bekerja sama dengan pemegang saham minoritas dan karyawan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihargai dan dilindungi. Lalu yang keempat yaitu menggabungkan GCG dengan tujuan keberlanjutan, yaitu buat kebijakan dan inisiatif keberlanjutan yang jelas dan dapat diukur, termasuk pengurangan jejak karbon, pengelolaan limbah yang efektif, dan program tanggung jawab sosial perusahaan. Laporan tahunan harus transparan tentang pencapaian keberlanjutan. Lalu yang terakhir yang kelima yaitu memperkuat pendidikan dan kesadaran GCG di seluruh tingkat organisasi, yaitu memberikan pelatihan dan program kesadaran tentang prinsip-prinsip GCG dan implementasinya dalam operasi sehari-hari. Lalu membuat modul pembelajaran dan e-learning mengenai GCG untuk memberi seluruh karyawan akses ke pengetahuan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, yaitu analisis Good Corporate Governance atau GCG di PT Jasa Marga Tbk bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan. PT Jasa Marga Tbk didirikan pada tahun 1978, mengelola dan menyediakan jasa jalan tol di Indonesia dengan visi menjadi pengelola yang handal, inovatif, dan beretika. Ada implementasi GCG di perusahaan ini mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas terhadap fungsi dan tanggung jawab, kemandirian dari pengaruh eksternal, tanggung jawab sesuai peraturan, serta keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan GCG meliputi sistem pelaporan pelanggaran, kebijakan anti korupsi, manajemen risiko, dan pelatihan rutin. Perusahaan juga menjalankan berbagai program CSR dan inisiatif keberlanjutan, seperti penanaman tanaman penyerap polutan dan penggantian luminar LED. Lalu ada tantangan GCG yang dihadapi terkait dengan transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan keadilan yang diatasi melalui penilaian menggunakan ASEAN Corporate Governance Score atau ACGS. Rekomendasi untuk penguatan GCG meliputi evaluasi kinerja rutin, integrasi dengan tujuan keberlanjutan, peningkatan kesadaran GCG, serta transparansi yang lebih baik melalui laporan rinci dan teknologi digital. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.